Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna aplikasi e-pos, pernahkah mengalami satu transaksi, tapi itemnya beda-beda aturan pajaknya? Ada yang kena PPN, ada juga yang tidak. Kondisi seperti ini sering bikin bingung. Kalau ada salah input, bukan cuma laporan yang kacau, tapi perhitungan pajaknya pun juga keliru. Silakan simak penjelasannya di video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Pada beberapa kondisi, kita sering menemukan satu transaksi dengan beberapa item yang masing-masing teks PPN itu berbeda-beda. Ada yang 0%, ada yang 12% mewah, ada yang 11/12%. Masalahnya, banyak pengguna yang bingung bagaimana cara agar sistem tetap menghitung pajak dengan benar tanpa mempengaruhi item yang terkena pajak dan item yang tidak terkena pajak. Nah, di sini di program EPOS 5 saya contohkan di program EPOS 5 ya. Jadi untuk caranya bisa dilakukan di program EPOS 4 dan di Ketoko gitu. Nah, ini kita bisa saja untuk membedakan dua item dengan teks yang berbeda dalam satu transaksi. Nah, caranya di sini saya contohkan ya item A dan item B. Item A ini menggunakan pajak 11/12. Item B ini pajaknya 0% atau teksnya 0%. Jadi kita contohkan untuk sistem pajaknya adalah include gitu ya, karena masing-masing item tuh memiliki teks yang berbeda-beda. Nah, kalau ada kasus seperti itu, kita bisa edit itemnya. Di sini kita bisa langsung setting di bagian pajaknya, data penanggung pajak. Kita pilih jenisnya, kita pilih teks pajaknya ya, kita pilih teks PPN-nya. Contohnya 11/12 atau non mewah. Di sini kita pilih A aja, A adalah barang, B adalah jasa ya. Kalau sudah baru disimpan. Nah, untuk item B. Nah, untuk item B kita bisa contohkan, misalkan item B ini teksnya 0%. Kalau seperti itu, kita pilih 0% langsung ya. Kita pilih A. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau sudah setting itemnya, maka langkah kedua kita bisa setting pelanggannya jika kita melakukan penjualan. Kalau kita melakukan pembelian, kita bisa setting ke bagian suppliernya. Nah, jadi kita arahkan nih settingan PPN itu diarahkan ke data item agar nanti masing-masing teksnya sesuai dengan settingan yang kita sudah lakukan. Ya, contohnya di sini kalau ke daftar supplier, kita coba pilih supplier A. Nah, ini kan settingan masih default ya. Default itu settingannya mengacu ke pengaturan. Pengaturan itu yang dimaksud di bagian ini. Jadi kalau kita pilih default, maka settingan PPN-nya akan mengacu ke bagian yang ini ya, di bagian pengaturan umum. Nah, ini kita bisa pilih include, lalu kita bisa ubah nih nilai pajak setnya dari data item gitu. Kalau sudah, baru kita bisa simpan. Supplier maupun pelanggan, kalau misalkan kita mau melakukan penjualan, berarti kita settingnya di bagian daftar pelanggannya. Nah, ini kalau misalkan coba tadi ya, saya coba contohkan juga di data penanggung pajak, kita settingnya include, lalu ke bagian data item, kita simpan. Oke, selanjutnya di sini kalau sudah setting di bagian pelanggan atau dari supplier, contoh ya. Nah, selanjutnya di sini saya contohkan untuk melakukan transaksi penjualan gitu ya. Yang di mana satu penjualan itu ada dua item dengan teks yang berbeda. Yang item A tadi teksnya 11/12, item B dengan teks 0. Jadi transaksinya itu adalah transaksi PPN, tapi teksnya berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau nilai pajaknya hanya dihitung satu aja, yaitu item A yang ada nilai teksnya. Itu ya penjelasannya. Nah, di sini contohnya kita melakukan klik tambah seperti biasa ya, kita melakukan penjualan item A, nah, item A dan item B. Nah, ini kan kalau kita tidak pilih pelanggannya, teksnya nggak sesuai ya. Tapi kalau kita pilih pelanggannya tadi, pelanggan D, nah otomatis teks dari item A akan berubah menjadi 11/12. Maka yang terkena pajak hanya di bagian item A aja. Jadi nilai pajaknya hanya tampil di item A. Nih, ini nilai pajaknya ya. Gitu. Jadi nilai teksnya itu hanya tampil di item A aja jumlah teksnya. Jadi item yang B itu nggak ikut, tapi transaksinya itu adalah transaksi PPN gitu. Tapi nilai dari teksnya itu berbeda, hanya dihitung satu saja, yaitu item A. Itu ya teman-teman. Kalau sudah baru kita klik seperti biasa ya bayar saja. Saya contohkan menggunakan kredit. Nah, jadi kalau kita mau cek di laporannya, itu bisa cek aja di bagian laporan, laporan penjualan, laporan penjualan rekap. Nah, jadi yang saya lakukan tadi adalah opsi yang pertama dengan satu transaksi dengan dua item yang teksnya berbeda. Ada yang 11/12 dan ada yang teksnya 0. Jadi kalau di laporan penjualan rekap itu dihitungnya yaitu dengan item yang terkena pajak aja gitu. Nah, ini ya. Jadi pajaknya itu ini hanya dihitung satu.
untuk nilai teksnya. Kan tadi kan sudah kita setting ya, item B itu teksnya 0% gitu ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan opsi yang kedua, maka bisa aja kita pilih sistem pajaknya nih. Kita mau tampil yang kena pajak aja atau yang tidak kena pajak. Karena kan sudah dipisah ya berdasarkan transaksi yang berbeda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih merasa bingung, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigona Software, kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.